warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallahu ta'ala fil qur'anil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'adihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul bashir. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Dalam ajaran Islam terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dengan begitu, masing-masing mazhab yang ada pada agama Islam bisa berbeda. Hal ini tentu dapat disesuaikan oleh masing-masing umat dengan pilihan mazhab yang dianut. Mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama yang mencakup berbagai hal. Tentu, mazhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam ini digali oleh sumber terpercaya, tidak lain adalah Al-Quran dan Hadis. Diketahui terdapat 4 mazhab yang hingga kini, mulai dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Masing-masing mazhab ini mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Begitu pula cara pandangnya dalam melihat berbagai hal yang ada di masyarakat. Di samping itu, setiap mazhab ini juga memiliki tujuan dan kegunaannya masing-masing. Jika dilihat dari bahasanya, mazhab terbagi menjadi 2, yaitu mazhab al-mu'taqad yang berarti diyakini. Yang kedua adalah mazhab at-tariqah yang bermakna jalan atau metode. Dari segi bahasa, ini dapat dipahami bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama. Secara umum, mazhab mencakup 2 hal, yaitu persoalan pokok atau usul dan cabang atau furu'. Dalam hal ini, setiap mazhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama di masyarakat, baik hukum agama yang membahas persoalan pokok maupun persoalan cabang. Jenis-jenis mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Imam Abu Hanifah termasuk ulama cerdas, pengasih, fasih membaca Al-Quran, dan ahli ibadah. Pada zaman Bani Umayyah, beliau meminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Selanjutnya adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Ashbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab, menurutnya, mustahil penduduk Madinah berbuat sesuatu bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut.
Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke negara lain seperti Maroko. Imam Maliki ini dikenal sangat hormat kepada Rasulullah dan menjadikannya junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan satu sikap hormatnya ditunjukkan dengan tidak pernah naik unta di kota Madinah untuk menghormati makam Rasul. Mazhab berikutnya adalah mazhab Syafi'i. Sesuai dengan namanya, mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Mazhabul Hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini, Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab lain. Dan yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat pada tahun 248 Hijriah. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdal, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia penjelasan tentang mazhab. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.